Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Dan tetap masih dengan gonjang-ganjing soal pelatih tim nasional. Saya kemarin sudah berbicara dengan Giovanni van Bronckhorst, pelatih asal Belanda, 50 tahun yang sekarang menjadi asisten pelatih bagi Arne Slot di Liverpool yang didekati PSSI, dan dia menjadi yang paling terdepan untuk menjadi pelatih kepala timnas kita menggantikan Patrick Kluivert. Dan saya sudah bilang ini hanya soal waktu saja. Ya, semoga tidak ada hambatan-hambatan yang mencegah bagi Gio, panggilan akrab dari Van Bronckhorst, untuk menjadi pelatih tim nasional. Namun ini kan belum final, belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Memang sudah ada tim yang berangkat ke Eropa untuk mewawancarai 5 kandidat seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI. Nah, di antaranya ada satunya itu Giovanni van Bronckhorst. Tetapi kemarin satu nama lagi mencuat ke permukaan, teman-teman. Pasti juga kalau teman-teman sudah dengar, ini namanya John Herdman, pelatih yang pernah menangani tim nasional Kanada di Piala Dunia 2022. Dia membesut Kanada dari 2018, kemudian 2023 dia berhenti, tapi terakhir dia menangani FC Toronto sampai November 2024. Jadi 1 tahun terakhir ini John Herdman itu tidak punya klub, ya, sehingga PSSI coba untuk mendekati ini, dan kabar ini itu diapungkan oleh media Inggris, ya, Sky Sport News sudah melihat bahwa mengetahui ada pendekatan wawancara yang dilakukan oleh delegasi PSSI yang dikirim, tentunya dengan Direktur Teknik Alexander Swiers yang memimpin di sana, untuk menemui katanya John Herdman. John Herdman ini lahir di Inggris, masih sama seperti Gio juga usianya, 50 tahun. Dan sudah terjadi pembicaraan, dan itu dibocorkan oleh Sky Sport, teman-teman, ya, bahwa dia salah satu kandidat yang dibidik. Walaupun ada kabar lain yang menyatakan bahwa John Herdman ini akan coba diplot menggantikan Gio sebagai asisten pelatih Liverpool kalau Gio ini hengkang jadi diumumkan sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Namun saya pikir dengan adanya kabar dari Sky bahwa John Herdman ini itu menjalani pertemuan dengan delegasi Indonesia untuk berbicara masa depannya, saya rasa memang sudah ada 2 kandidat yang muncul, ya, dari 5 orang itu, Giovanni dan John Herdman. Jadi tinggal tergantung nantinya hasil wawancara, rangkuman yang harus dilakukan oleh tim yang ada di sana untuk melihat siapa yang sosok pelatih paling tepat. Tapi saya sudah katakan kemarin bahwa yang di pole position itu adalah Giovanni van Bronckhorst. Nah, kedua yang muncul John Herdman. John Herdman ini masih oke juga sebagai pelatih, CV-nya juga bagus, dan pola yang diterapkan sama seperti Gio, lebih attacking. Tapi menariknya dia tuh sama seperti STY juga, menggemari dengan pola 3-4-3, ya, bahkan dengan 3-4-2-1. Dia lebih fleksibel bermain dengan berbagai pola, tidak terpaku pada satu pola saja. Dan dia banyak juga menggunakan aliran bola dari sisi flank, dari sisi sayap. Itu yang selalu dilakukan oleh John Herdman ini. Nah, dia bisa bermain juga dengan pola yang berbeda. Misalnya dengan 4 back. Kalau 3 back itu kan di Kanada terakhir siapa ya yang main? Alphonso Davies kalau nggak salah, dan Laurin, ya, dan Jonathan kalau nggak salah yang berada di 3 back itu. Ya, tapi dia juga bisa bermain dengan fleksibel yang saya bilang tadi, 4 back. Jadi kalau 4 back bisa dengan 4-2-3-1. Nah, pola ini juga lebih oke, dipandang lebih menyerang. Bahkan, ya, jika dibutuhkan, John Herdman ini bisa mengubah juga dengan pola yang lain. Misalnya memperkuat di belakang, di tengah, dengan ada 4 langsung di sana, dan pakai 2 striker. Ya, itu yang bisa berubah dengan misalnya 4-4-2. Pengembangan dari sistem yang dilakukan untuk lebih cair dari posisi misalnya 4-2-3-1 ke 4-4-2. Jadi berbagai macam dia bisa lakukan. Jadi kalau ada 3-4 sistem atau racikan yang dilakukan, ini kan bagus. Opsinya banyak, tidak terpaku pada satu opsi. Makanya dia
Dia butuh beberapa pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Jadi opsinya banyak. Nah di kita, di tim nasional kita kan ada banyak pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Ya apalagi dengan Kevin Dix bisa bermain di kanan, bisa bermain di back tengah. Nah itu bagus. Ya kalau bisa dikatakan Calvin Verdong selain di back kiri dia bisa bergelandang bertahan. Jadi ini juga satu hal yang baik. Kalau di 3 back kita punya Justin Hapner, punya Rizky Ridho dan sang kapten. Siapa lagi kalau bukan Jai Ises. Ya itu yang ada ya di posisi belakang, karena di belakang juga kita ada di James masih bisa bermain ya. Kemudian ada Sain Patinama di kiri juga. Ya ada Sandy Walsh yang bermain di kanan. Jadi banyak yang bisa dilakukan, karena di back tengah juga kan masih ada pemain senior yang sekarang bermain di Persija, Jordi Amat. Itu bisa taruh juga di belakang. Ya, sementara di tengah kita punya Tom Hai, punya Joe Pelupesi, ada Nathan Cho, ada Ivar Jenner. Jadi banyak lah. Ada kalau kemarin terakhir ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya juga bisa bermain di tengah atau bisa bermain sebagai gelandang menyerang. Jadi opsinya banyak. Apalagi kita punya Eliano Reinders yang di beberapa posisi dimainkan. Ketika di Persib Bandung, pelatih Persib Bandung Boyang Hodak memainkan dia di beberapa posisi ya, bisa di gelandang, bisa di bek kanan, bisa di bek kiri. Nah itulah kita punya pemain-pemain yang bagus di opsi-opsi yang bisa diambil oleh John Herman kalau John Herman ini dipilih sebagai head coach atau pelatih kepala di timnas kita. Jadi banyak juga yang bertanya, lalu siapa lagi yang 3? Ya karena kan kalau memang ini 2 nama sudah muncul, kan masih ada 3 lagi yang akan diinterview. Nah katanya ya itu masih aja dari Spanyol. Kalau Spanyol itu Jesus Casas, ex pelatih Irak, yang masih bisa kita ambil dan namanya memang muncul. Ya, Jesus Casas. Ada Felix Sanchez kalau nggak salah, juga dari Spanyol, yang digadang-gadang juga akan ikut meramaikan bursa pelatih tim nasional Indonesia, teman-teman. Dan satu nama terakhir, kalau tidak salah ya, kalau ini memang benar, itu Paulo Bento, ya, ex pelatih Korea Selatan, yang membawa Korea Selatan tuh di Piala Dunia 2022 lolos ke 16 besar, dan ex pelatih juga di Uni Emirat Arab. Paulo Bento ini asal dari Portugal, mantan pelatih tim nasional Portugal juga, ya pernah membesut Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Jadi Paulo Bento ini CV-nya oke juga, bagus dalam persaingan. Nah makanya kita akan tunggu. Ya 3 nama lagi itu akan muncul siapa, dan PSSI pasti akan mengumumkan dalam waktu yang dekat ketika mereka balik tim ini ke Indonesia, kemudian akan dibicarakan di Exco, maka pada bulan Desember ini saya pikir kita sudah punya nama sosok pelatih yang akan membesut Jai Ises dan kawan-kawan, karena tugasnya di 2026 itu banyak. Ya, ada FIFA Matchday ya di antara Maret, Juni, September, Oktober dan November, dan juga jangan lupa ketika FIFA meluncurkan ada FIFA Series di mana Indonesia sebagai salah satu tuan rumah di antara bulan Maret dan April. Itu bagus untuk pelatih kepala yang baru. Artinya kita bisa ketemu dengan ini, karena ini kan FIFA Series antar konfederasi, teman-teman, ya. Jadi kita bisa ketemu dengan wakil Amerika Selatan, wakil CONCACAF, wakil dari Eropa, wakil dari CAF Afrika Selatan, Oceania. Itu bisa ada dalam satu grup dengan Indonesia, dan kita bermain di GBK. Ini satu keuntungan besar ketika FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah di FIFA Series. Nah kita akan coba itu melihat dengan pelatih baru, dan kemudian dengan komposisi pemain seperti apa yang dia akan tangani. Itu di bulan Maret dan April FIFA Series ini mengisi di kosongan FIFA Matchday. Ada juga FIFA Asian Cup yang dirancang oleh Presiden Gianni Infantino. Jadi banyak sebenarnya untuk 2026. Kita akan nantikan saja ya teman-teman. Sosoknya akan muncul sebagai pelatih, dan saya tetap ya melihat kemungkinan Gio akan lebih besar untuk memegang tim Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan dengan pelatih-pelatih lain termasuk John Herman yang saya bahas kali ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.